Pandangan strategis Prabowo Subianto, paradoks Indonesia negara kaya, tetapi masih banyak rakyat yang hidup miskin. Ini bukunya. Itu judul bukunya. Judul ya, asli. ini buku bagus, Okay. buku bagus. Kenapa selalu menjadikan itu referensi ya kalau saya tanyakan tentang Kenapa saya buku bagus? Ini data kuantitatifnya kuat, data kualitatifnya kuat, pandangan konstitusionalitas dan hukumnya sangat kuat di dalam buku ini. Buku ini tebalnya 138 halaman ya, dicetak pertama kali tahun 2017. Penerbitnya Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Jadi agar tidak dibilang mengada-ada, kita sebut identitas buku ini sebagai bagaimana Prabowo marah melihat Indonesia ketika itu, dan ketika jauh sebelum menjadi presiden. Iya, marah melihat Indonesia, dan saya masuk politik karena saya ingin menyelesaikan ini. Ini di buku ini ada. Ada di buku itu ya. Nah, saya kutipkan beberapa hal agar utuh melihat pandangan Pak Prabowo. Pertama, di dalam halaman 13, halaman 1 sampai 12 tuh Pak Prabowo bercerita tentang situasi Indonesia dengan angka yang kuantitatif dan kualitatif dengan gambar-gambar hasil riset di dunia, fakta perbankan, fakta pertanahan, pendidikan ditulis ya. Lalu pada halaman 13 dia mengatakan begini, Indonesia kalau seperti ini sedang menuju kehancuran. Ini kata Prabowo. Dilihat di halaman 13 nanti bagi yang mau baca bukunya itu. Lalu dia mengatakan juga di halaman 19 buku itu, keputusan politik lah yang bisa menentukan Indonesia bisa kaya atau miskin. Itu keputusan politik. Sementara dia di halaman 128 mengatakan bahwa politisi Indonesia 93% pembohong. Kata Prabowo di buku. Prabowo, lihat tadi di bukunya halaman 128. Apakah sekarang pandangan itu berubah atau tidak? Nanti saya mau tanyakan ke Pak Mahfud. Apa sudah 93 jujur? Saya mau tanya ke Pak Mahfud nanti ya. Karena gini kalimatnya Prabowo, verbatimnya itu. Minta ampun politik ini, 93 atau 14 dari 15 politisi yang saya temui semua bohong. Kalau 14 dari 15 berarti 93,3%. Dari itu. Itu kata Pak Prabowo. Bagaimana dia mengatasi ini sekarang? Kemudian mundur ke halaman 8 dan halaman 19. Dia bilang gini, untuk memperbaiki itu semua, tuh yang jelek-jelek itu, maka saya berpolitik. Kata Pak Prabowo. Apa yang mau saya lakukan? 3 saja. 1, membuat strategi yang benar. Yang kedua, manajemen pemerintahannya harus baik. Yang ketiga, pemerintahan harus bersih. Itu yang akan saya lakukan. Kata Pak Prabowo, itu masih tertulis semua. Bahkan dia kemudian marah-marah ya di halaman 111. Demokrasi kita ini mau diperkosa dan bahkan sudah diperkosa. Kita sekarang butuh pendekar demokrasi di negeri ini. Makanya saya berpolitik. Saya catat Pak, butuh pendekar demokrasi. Butuh pendekar demokrasi di negeri ini. Penting. Saya mau tanyakan ke Bapak nanti nih. Kemudian dikatakan demokrasi sudah dirusak oleh politik uang. Ini kata Pak Prabowo di bukunya nih, halaman 111 tadi. Saudara, kata dia, demokrasi adalah sistemnya orang beradab. Oleh sebab itu, kalau demokrasi diselewengkan atau dicurangi, kita tak perlu lagi sopan terhadap orang yang anti demokrasi itu. Itu ditulis oleh Pak Prabowo. Jadi hatam bukunya Prabowo. Harusnya yang ngeritik-ngeritik perjalanan demokrasi itu harus dihormati. Karena ini menjalankan dengan sopan tadi. Menjalankan maunya Pak Prabowo. Menjalankan maunya Pak Prabowo. Lalu masih ada lagi. Halaman 112 buku itu dia mengatakan tugas besar kita untuk mewujudkan demokrasi ada 2. 1, pastikan supremasi hukum. Jadi ada demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, kejar dan tangkap koruptor. Kalau sekarang ditambah sampai ke Antartika. Tapi di situ kejar dan tangkap koruptor itu. Masih ada kemalahannya, halaman 113. Kalau Anda merobek-robek hukum, maka Anda harus siap menghadapi risiko. Kata dia, ancamannya. Jangan main-main dengan hukum. Anda merubah-rubah hukum. Siap hadapi risiko karena siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu mengetik bukunya dulu. Suroyo Subianto ya, di Pertengahan Orde Baru. Ketika kita masih mahasiswa gitu kan, ada buku itu yang heboh. Judulnya siapa menabur angin, dia akan menuai badai gitu ya. Lalu masih halaman 114, dia bilang gini, negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya akan bubar. Kan sering tuh yang sering kita katakan di podcast ini. Negara tanpa hukum nunggu waktu untuk bubar. Oleh sebab itu agar tidak bubar, mari kita perbaiki bersama-sama, kan begitu. Jangan yang ngeritik itu lalu dia nggak mau. Ini semua mau memperbaiki. Bahkan nih halaman 117. Koruptor tidak boleh melanglang buana. Tidak boleh berkentayangan bebas. Tidak. Tulis kata tidak gitu dengan titik sendiri. Tidak. Kita harus dorong penegak hukum untuk mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Kita harus sabdo panditorat. Apa artinya? Ucapannya bisa dipegang,
Jangan jam 2 tahu, jam 3 tempe. Jangan memberi janji yang tidak bisa kita penuhi. Ini kata Pak Prabowo. Ada di buku itu. Ada di buku ini. Ingkar janji adalah korupsi. Nah, kalau ingkar janji itu korupsi. Halaman 124. Saya tuntaskan dulu beberapa hal penting yang Ini sekarang kayak menjadi diskusi buku. gambar. Bapak bedah buku nih. Iya. Kata Pak Prabowo nih, Iya. halaman 124. Saya ini mantan prajurit TNI. Saya mantan prajurit TNI. Sumpah saya adalah membela seluruh rakyat Indonesia. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya. Bagaimana saya bisa melanggar sumpah saya? Tuh, di halaman 114. Nah, lalu ada lagi. Saya ambil luar. Pak Prabowo juga pernah bicara bahwa Indonesia itu negara maling. Kleptokrasi. Kleptokrasi. Negara klepto, ya. Di buku ini saya cari di kata kuncinya tidak ada, tetapi saya menemukan pernyataan Pak Prabowo itu di kompas.com tanggal 19 Februari 2019 menjelang pemilu 2009. Pak Prabowo itu silaturahim dengan ahli Thoriqoh Syatoria An-Nahdiyah di Majelis Taklim Kiai Tambak Deres di kota Surabaya. Bukan tambak beras ya, tambak Bukan, deres. Tambak Deres Surabaya. Iya, Kalau iya. tambak beras itu Jombang. Jombang, ya. Ini Tambak Deres Surabaya. ya. Dia mengatakan begini, kleptokrasi terjadi ketika banyak pencurian kekayaan negara oleh elit negara. Lalu dia bercerita bahwa Indonesia itu sudah dikuasai klepto gitu, Iya. maling-maling. Bahkan jauh sebelum itu, 3 Juli menjelang kampanye 2014 itu, di kompas.com juga dia mengatakan begini. Dia berbicara di Ciparai, di Bandung. Dia bilang begini, ada yang mau mengubah demokrasi kita ini menjadi kleptokrasi, yakni negara yang dipimpin oleh para kripto yang artinya maling. Saudara mau enggak dipimpin oleh para maling? Itu pertanyaan-pertanyaan Pak Prabowo. Jelas ya? Itu pandangan Prabowo tentang Dan Pak Indonesia. Mahfud, Pandangan Prabowo tentang yang Indonesia. dikemukakan sebelum menjadi presiden. Dan buku ini dicetak, dijual secara bebas, dibagi kepada para menteri dan kepala daerah sebagai salah satu referensi tentang visi presiden. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin ngeritik Ya. jalannya pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo untuk mengembalikan ke prinsip-prinsip Pak Prabowo itu mestinya harus dianggap teman dong. Oke. TPS saya ya, di desa saya, di kelurahan saya, di kecamatan saya, di provinsi saya, itu Prabowo Gibran menang telak dan nggak ada Anies di sana ya. Bang Jato diem bang, saya yang nangkap juga. Warga 58. Nggak bisa Bang Tarus. Ya, ini orang nggak bisa ditanggapi, nggak pernah berhenti dia ngomong terus. Ini bang biasa yang Ya kayak gini tainya Anies itu. jangan Mas Jato. Karena ya, di Sumatera sudah jelas ya, Yaman itu negeri Ini kan goblok ini anak apa ini? iya, Ini. TPS nya Jangan gunakan disi-disi yang melanggar. ya Jangan. karena lu Ya apa ini kan kurang pengetahuan ya ini. orang Cina Kurang aja pengetahuan ya ini, kurang cerdas ini. Kalau memang Cina kalau memang aja presiden 58% itu dari setuju silakan gugat. 50% dari angka info dari kemudahan itu. tanggal Jadi 5 omongan Januari seperti anak apa itu nggak perlu didengerin. Jadi supaya di tidak TPS Anda saja Anies itu kalah. Di TPS Anda saja Anies itu kalah ya. kalian Di TPS Anda Anies kalah. Di TPS Anda Anies kalah. Di TPS Anda Anies kalah. Di TPS Anda Anies kalah dan di desa Anda Anies kalah. Kemudian di kecamatan Anda Anies kalah. Di kabupaten atau kota Anda Anies kalah. Dan provinsi juga Anies kalah telak di sana. Itu fakta. Makanya saya katakan Anda tinggal di mana? Ya, Anies itu hanya menang di 2 provinsi ya. Hanya di Aceh dan Sumatera Barat pada waktu itu. Tapi yang lain kalah semua. Telak itu. Wah, ini nggak bisa diajak diskusi dari orang ini. Anies Baswedan keturunan imigran Yaman sampai kiamat pun tidak pernah akan jadi presiden. Anies Baswedan itu bercocok menjadi presiden Yaman. Itu sampai kiamat Anies Baswedan tidak akan pernah menjadi presiden RI. Kenapa sih cinta banget sama Anies? Kalau udah kalah aja tuh nerima. Yaman. Anak keturunan imigran Yaman tidak akan jadi presiden Indonesia karena dia istrinya juga orang Yaman. Benahi dulu sekarang, kasih kesempatan presiden kita Prabowo lagi Anies benahi. cocok jadi presiden Yaman. Anies Terus cocok jadi saja. presiden Yaman gitu. Anies sangat cocok jadi presiden Yaman. Jadi banyak maaf. Ibu Nusantara, orang-orang Nusantara dari Sabang sampai Merauke tidak akan pernah memilih Itu buktinya gedung itu dibangun itu gor itu ambruk itu. Yaman, istrinya keturunan Yaman, menantunya keturunan Yaman. Itu tidak akan pernah dipilih oleh Bang, rakyat SDM rendah itu Indonesia. Bang. Iya, SDM Ya, rendah. sudah saya turunkan. Nggak bisa dia segala. Orang model Terus begitu, saja Pak. Anies udah tahu presidennya Prabowo gimana sih? Ngotot banget. Makanya kalau orang model begitu, Pak, biar SDM mulut rendah saya itu menghadapi sudah nggak bisa. jangan dikasih celah. Harusnya bersyukur.
Presiden Prabowo tuh kasihan loh, membenahi dari yang borok-borok. Terus saja negatif ke beliau, kasih kesempatan Pak Prabowo. Blokir aja akun dia bang, akun anak Pak diblokir bang, Benahi. itu bang, blokir aja bang. Jangan sampai chaos pokoknya. Terus maju. Ngawur ya. Lihat tuh, Iran aja ribet ya, chaos begitu semuanya. Senengnya pada ribut, bukannya bersatu. Bagaimana membenahi terpuruk di sini? Ya akan terpuruk Indonesia bagaimanapun. Lihat nanti kiblatnya internasional ke kita. Sedang dibenahi ini semuanya. Harus bersyukur. Prabowo tuh kasihan loh. Udah babak belur membenahi dari hal-hal borok mana dulu ibaratnya. Bertahan. Beliau tidak ingin kaya, tapi beliau itu sudah kekayaannya juga disumbangkan kok. Ini lagi Anies. Jadi apa terus begini? Tapi terbukti ya, memang baik itu Anies dan tai-tainya, ternak Anies imigran Yaman itu belum move on. Jadi dia masih sakit hati gara-gara kalah itu loh. Lah nggak bisa lah negara kita di Termasuk Anies sekarang. keluar. Saya ini sudah bikin Ikhwanul video. Muslimin bang, Ya, tentang- HTI ya, ex-HTI HTI. itu garis keras bang. Iya. Ya itu yang masih ngotot-ngotot itu ex-HTI itu garis keras itu, Ikhwanul Muslimin itu. Makanya benar dulu dibubarkan ya, karena mereka ini merasa paling benar, merasa paling suci sedunia ya, merasa panitia surga mereka ini. Bismillah aja kita semuanya. Di semua Pak TPS Prabowo skala sehat. telak. Sebentar satu-satu Mbak Nadia, biar satu-satu nanti habis Bang Yanto, Mbak Nadia kemudian Taus. Oke. Oke, silakan Bang Yanto, narasi silakan. Iya, terima Silakan kasih. Bang Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya musiknya terlalu besar. Salam. Oke, saya kurangi. Oke, silakan narasi aja. Ya. Ya jadi ketika pemerintah sedang memberantas korupsi, ternyata masih saja disalahkan, Bang. Ketika pemerintah menyita aset-aset para mafia atau oligarki hitam, pemerintah masih saja disalahkan. Ketika pemerintah berusaha melakukan swasembada beras, masih saja dibilang hoax dan masih disalahkan. Ketika pemerintah berusaha membenahi negara ini, masih saja disalahkan. Bang Hasan, tolong di-mute Bang Hasan. Suaranya masuk Bang Hasan. Tolong di-mute biar nggak ganggu. Di-mute tolong. Silakan, lanjut. Iya, bahkan semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu yang benar, mereka masih menyalahkan. Apa artinya? Artinya mereka tidak mencari solusi atau jalan keluar terhadap negara ini. Termasuk ketika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, masih juga disalahkan. Bayangkan. Berarti kelompok-kelompok ini memang mereka ingin membuat negara ini hancur. Mereka tidak ingin negara Indonesia ini aman, damai, tentram, dan mereka juga tidak ingin Presiden Prabowo dan pemerintahannya itu menjalankan program-programnya dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Semua hal benar yang dilakukan oleh pemerintah itu masih disalahkan. Artinya apa? Artinya ketika pemerintah memberantas korupsi lalu disalahkan, pertanyaannya siapa yang menyalahkan? Yang menyalahkan tentu saja koruptor, Bang. Ketika pemerintah menyita aset-aset oligarki hitam, masih disalahkan, pertanyaan siapa yang menyalahkan? Tentu saja para mafia dan oligarki hitam. Dan ada lagi kelompok politisi-politisi busuk yang mereka berada di belakang layar. Politisi-politisi busuk yang kemarin kalah pilpres, yang ada di depan kamera, yang kemarin kita lihat itu ada Saiful Mujani, ada Balawi, kemudian ada Ferry Amsari, itu yang ada di depan kamera. Tapi di belakang kameranya ini ada koruptor, ada mafia atau oligarki hitam, ada politisi busuk, dan ada agen-agen Soros. Kita tahu laporan keuangan dari Kurawal dan
Saya lihat Serius. itu tidak terbuka, Bang. Tidak ada data-data laporan keuangan yang jelas. Sudah saya bongkar, sudah saya buka semua itu. Kita bisa melihat data-data mereka justru dari media-media internasional. Tidak ada data itu keluar dari Yudhistira itu. Artinya apa? Memang kelompok-kelompok ini ya, mereka kelompok dari para koruptor, mafia ataupun oligarki